sebelumnya saya berterima kasih Ibu karena diberi kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Jadi untuk kegiatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu tugas untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mohon izin Ibu, sesuai yang saya pelajari di modul 3.1 pada pendidikan CGP kali ini, bahwa sebuah kasus yang terjadi itu dapat dikategorikan dua, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, kalau boleh saya tahu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu termasuk kasus yang dilema etika atau termasuk dalam rujukan moral? Terima kasih Bu Rizka atas kita jawab berdasarkan pengalaman yang kita temui sehari-hari di sekolah kita ya. Memang sering kita menemui masalah. Ada yang memang saya kategorikan di sana dilema etika itu begini. Sesuatu harus diputuskan. Suatu masalah itu harus diputuskan. Lalu ada opsi. Kita memutuskannya mau A apa mau B. Masing-masing itu punya kelebihan. Nah, lalu kita enaknya yang mana agar ini bisa diterima oleh semua pihak, kemudian juga solusi terbaik yang lebih banyak positifnya daripada madaratnya. Ini menurut saya Pak yang diperhatikan ya. Kemudian yang rujukan moral ini saya kira sesuatu yang ya katakanlah kaitannya itu dengan apa namanya ya, etika kita. Ini baik atau buruk gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang menggoda kita. Wah, ini kayaknya kok enak banget kalau kita laksanakan, ini akan membuat kita mungkin apa lebih tambah sejahtera misalnya kalau hubungannya dengan ekonomi ya, dengan keuangan misalnya menggiurkan. Tapi kalau ini kita laksanakan kira-kira menyamai aturan apa enggak? Menurut saya ini yang rujukan moral ya. Jadi mungkin kalau kita simpulkan dilema etika itu adalah benar lawan benar itu ya. Tapi kalau yang rujukan moral benar melawan salah ya. Jadi nanti kita akan membahas yang dilema etika ya, karena dalam dilema etika itu walaupun ada dua pilihan, tapi kita akan memilih yang terbaik walaupun keduanya itu benar ya. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Kaliwungu itu kan sudah melampaui beberapa kali jadi kepala sekolah sebelumnya ya, sehingga saya yakin banyak kasus atau masalah yang dihadapi. Kalau saya izin boleh diceritakan singkat itu satu kasus yang mungkin termasuk dilema etika ini. Nah, itu salah satu yang lumayan agak serius juga kemarin itu ya, walaupun hanya masalah penempatan suatu apa ya, terus terang ini misalnya penempatan toko semangka toko semangka ini dari dulu saat saya datang itu posisinya kebetulan sudah ada di sebelah guru, ruang guru ya. Nah, sebelah ruang guru, jadi ada di tengah-tengah di tengah-tengah kalau dibandingkan dari lokasi keseluruhan lokasi kita nampaknya strategis sekali gitu. Nah, lalu Sarpras ya, Wakil Sarpras itu mengatakan bahwa sebenarnya dulu ruang yang digunakan untuk toko semangka itu untuk apa namanya gudang olahraga sebenarnya, sehingga tahun lalu itu dibikinkan ruang khusus untuk toko semangka ini adalah berdekatan dengan kantin. Gitu. Nah, ini ternyata pendapat guru-guru itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka, lebih setuju itu tetap berada di sebelah ruang guru, tapi sebagian juga ada yang setuju dibedakan aja ke sana di kantin belakang. Masing-masing punya argumen, punya alasan yang kuat juga, dan ada positifnya masing-masing itu. Jadi, nah, maka ini kan akhirnya harus kita putuskan enaknya mau di mana, bagusnya di mana. Jadi
masalahnya itu tentang penempatan toko, toko semangka. Yang tadinya sudah ada di tempatnya strategis, tapi karena Sarpras itu sudah membangun tempat yang baru berderetan dengan kantin ya, maka harusnya pindah. Tapi karena itu sudah strategis, banyak sebagian guru yang tidak menghendaki, tapi juga sebagian guru juga menghendaki pindah gitu ya. Nah, dari masalah yang dihadapi tadi, Ibu mengambil keputusan yang mana, Ibu? Apakah tetap pindah atau masih di posisi yang semula? Ya. Saya tidak mau memutuskan itu sendirian atas pertimbangan saya sendiri, tidak. Jadi karena masing-masing punya argumen yang kuat juga, maka akhirnya saya pilih voting. Oh gitu. Iya, saya voting dan kita lakukan dengan japri ya ke masing-masing, karena kadang-kadang kalau kita mau langsung ya satu waktu kemudian hanya ngacung siapa yang setuju ini, saya setuju ini kayaknya kurang etis menurut saya. Akhirnya kemudian saya japri masing-masing, baik guru maupun karyawan, karena kita anggap mereka itu semua sama. Lalu dari situ baru saya gitu. Jadi hasil votingnya sudah bisa diketahui ya. Yang akhirnya dapat suara ternyata lebih banyak yang setuju di belakang. Di belakang berarti berderetan dengan kantin ya Bu ya. Ya. Dari keputusan yang diambil, terutama dari Bapak Ibu guru yang memilih voting tadi ya Bu ya, itu memilih yang belakang atau di deretan kantin, itu kan pasti melalui proses pemikiran dan pertimbangan ya. Nah kalau saya boleh tahu, berdasarkan pertimbangan apa saja sampai Bapak Ibu guru dan Ibu sendiri itu memilih pindah ke belakang atau ikut dalam deretan kantin? Oke, saya mengatakan juga sekalian pada yang lebih menginginkan di sebelah ruang guru ya. Jadi yang sebelah ruang guru ini guru-guru merasa itu nyaman sekali. Karena kalau mereka misalnya butuh minum, butuh snack itu dekat, bisa nanti disambi untuk bikin administrasi misalnya. Kemudian juga yang kedua kata mereka yang saya juga sepakat sih, itu berarti seperti seolah-olah lebih memanusiakan guru, jadi lebih menghormati. Oh gitu. Iya, karena tidak campur dengan anak gitu kan. Gitu, jadi pasangan pelajaran guru yang kosong juga bisa ikut ke situ, nyampingin pekerjaannya, tidak bareng dengan siswa gitu. Memang itu lebih memanusiakan guru, lebih menghormati guru. Nah kemudian yang lebih suka ke belakang itu, lebih setuju belakang, pertimbangannya adalah satu, tujuan utama dulu pendirian gedung yang di sebelah ruang guru itu kan mestinya memang bukan untuk toko, tetapi untuk gudang olahraga. Kemudian yang kedua, sudah dibangun di deretan kantin itu kan ya biar di sana menjadi pusat tempat jajan. Gitu, jadi satu, tidak ada bedanya dengan kantin-kantin yang lain. Betul. Jadi kemudian yang ketiga itu anak-anak akan ya terlihat lebih nyaman dipandang kalau misalnya ada tamu dari luar. Kalau semula di tengah itu lihat anak wira-wiru itu kan kurang etis. Nah sehingga dengan terpusat di belakang ini kan kita nyaman ya. Dari segi pemandangan itu enak, gitu kan? Gitu. Jadi masing-masing memang alasannya ya cukup kuat gitu. Nah, yang berikutnya Ibu, tadi keputusannya yaitu jadi dipindahkan ke belakang. Nah, Bapak Ibu sudah memberikan pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, kembali ke Ibu, tentunya dalam hal ini kan keputusan akhir ada di Ibu ya. Nah, pastinya Ibu juga mempunyai pertimbangan yang efektif ya dalam memilih pengambilan keputusan yang option yang kedua tadi. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang dianggap Ibu paling efektif dalam pengambilan keputusan yang di 5 etika tadi? Oke, terima kasih. Jadi tergantung masalahnya ya. Jadi beraneka masalah, maka penanganannya pun tentu berbeda-beda, spesifik ya. Gitu. Jadi kita lihat apa masalahnya. Oh berarti ini kayaknya kalau lebih pantas, lebih layak, lebih aman, lebih bisa diterima itu kalau kita pakai yang cara ini gitu.
Dan kebetulan untuk yang kasus itu, ini kok kita kayaknya lebih pasnya pakai cara ini, pakai voting tadi gitu. Kalau boleh saya tahu kan dalam sekolah itu kan tentunya ada secara struktur kan ada pihak-pihak yang menempati struktural itu ya. Nah, apakah ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan dengan misalnya mungkin wakil kepala sekolah, staf, atau mungkin kalau Pak Guru tadi sudah pasti ya sudah diambil voting. Nah, apakah ini juga melibatkan secara tim ya inti gitu memutuskan hasil akhirnya? Oh iya jelas. Saya tidak mungkin berjalan sendirian. Ya jadi begitu ada permasalahan dari tadi toko semangka tadi, saya kan sering jalan ya, saya keliling sekolah, saya coba cari suara-suara dari teman-teman, dari siswa seperti apa. Nah itu kemudian saya bawa ke tim, kemudian gimana kalau kita selesaikan dengan cara ini. Jadi cara itu pun saya tawarkan. Jadi tidak saya usahakan ini harus begini, tidak. Siapa saya? Saya kira kalau yang memikirkan itu lebih dari satu orang, ini lebih bijaksana. Nah lalu kita bahas lagi di rapat. Bapak Ibu ternyata hasilnya seperti ini. Berarti hanya keputusannya di sana, mungkin lebih bagus sekali. Setelah itu baru kita sampaikan di forum guru, forum guru karyawan. Ya, semuanya alhamdulillah bisa menerima dengan baik. Alhamdulillah. Berarti memang semakin besar sekolah semakin kompleks Iya, masalahnya. betul, ya. Tentunya masalah-masalah juga tidak hanya kecil, pasti besar juga ada ya. Nah, di sini dalam memutuskan itu pasti sampai dengan mendapatkan hasil akhir keputusan itu pasti mendapatkan tantangan ya. Di antaranya tadi itu kan ada beberapa guru yang tidak setuju karena dia memilih option yang satu gitu. Nah, walaupun kita memilih option 2 akhirnya itu kan pasti ada istilahnya sedikit ketidaknyamanan dari Bapak Ibu guru yang tidak memilih. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan ini? Oke, betul sekali. Jadi ada guru yang keras seperti ini. Pokoknya kalau pendapat saya nggak diterima, saya tidak akan ngomong lagi, saya tidak akan pernah memberi saran lagi ke sekolah. Pokoknya pendapat saya harus diterima. Ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga ya teman-teman ya, nek mayoritas sih bisa diajak bicara ya. Jadi pokoknya yang monggo kalau misalnya memang akan di voting, lalu nanti diambil suara terbanyak yang ikut. Nah, gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata dari suara mayoritas itu ternyata memang kebetulan kok cocok dengan yang tadi ini yang wilayah di belakang. Ya kebetulan seperti itu. Tetapi ya kadang memang yang bersangkutan ada di forum yang lain itu ya sering begitu. Selanjutnya Ibu, mungkin dalam kasus-kasus lain yang berhubungan dengan dilema etika, mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang dilema tadi itu. Oke. Ya alhamdulillah SMA Kalu ini sekolah yang besar ya. Jadi kalau tadi masalah hanya toko semangka itu kan masalah penempatan, kita ini karena luas ya. Jadi tinggal memilih mau di sini apa di sana. Jadi ada tempatnya. Ini faktor dari salprasnya. Kemudian faktor dari guru-gurunya, lebih banyak guru-guru itu mudah diajak bicara, diajak berembuk. Tidak ada troublemaker di sini. Ya. Kalau ternyata salah satu dua yang agak ngotot keras itu, tapi itu pun juga masih di batas wajar. Tidak sampai melakukan tindakan anarkis. Ya, di sini nggak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa guru kita itu sebenarnya kompak. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah ini tidak lepas dari kepemimpinan itu ya Bu ya, yang mampu istilahnya menyatukan berbagai karakter dari Bapak Ibu guru maupun staf. Iya, saya prinsipnya begini Pak Guru. Saya yakin bahwa semua orang itu adalah guru, semua orang adalah siswa. Jadi saya bukan segala-galanya, saya bukan penentu keputusan yang mutlak yang harus dipatuhi, tetapi teman-teman itu kan semua bisa diajak bicara. Nah ini jadi saya kalau suka kalau ini kita mufakat, yang saling mufakat untuk kebaikan bersama. Jadi saya tidak akan memaksakan pendapat
saya akan merangkul saja, mencari suara yang lebih bisa menyamankan semuanya, itu yang kita ambil. Oke. Selanjutnya Ibu, untuk kedepannya kan satu kasus selesai, belum tentu besok tidak ada kasus lagi ya. Nah, namanya juga hidup bersama, bersosial dengan banyak orang ya. Pasti ya kita tidak menghindari, tapi pasti ada kasus walaupun itu hanya ringan ataupun mungkin ada sedikit agak berat, kan pasti ada ya. Nah, kalau saya tahu untuk kedepannya dalam menjalani pengambilan keputusan khususnya untuk dilema etika, itu bagaimana cara untuk mengukur keefektifan pengambilan keputusan tersebut? Untuk mengukurnya ya tergantung masalahnya juga kan. Jadi terlihat masalah ini kayaknya kalau dipantas lebih mudah diselesaikan dengan cara seperti ini. Tapi ya dari semua macam yang kita lakukan pun kita usahakan itu yang ternyaman, terbaik. Jadi kita usahakan tidak sampai melukai hati dari semua warga. Jadi mementingkan kepentingan yang sifatnya umum. Betul ya. Jadi tidak yang sekelompok kecil tapi secara umum terbaik tampil. Ya, jadi itu yang penting umum. Dan makanya saya menganggap teman-teman guru-guru karyawan ataupun semua warga sekolah kita pasti punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Nah, itu ya saya jadikan pedoman. Kita rangkum kelebihan yang ada di teman-teman itu. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Ya, kalau masalah kelemahan ya pasti ada sih. Tapi kan kalau memang dia punya kelebihan, kemudian itu kita pakai. Satu, kita menghargai bahwa dia itu punya kelebihan. Yang kedua, ya untuk dimanfaatkan demi kemajuan sekolah. Saya kira yang bersangkutan juga enjoy ya. Ya, saya kira begitu. Dan terakhir Bu, pertanyaan dari saya, dari semua yang telah kita sampaikan atau kita bicarakan hari ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama memimpin ya dalam pengambilan keputusan di mana? Pembelajaran bisa kita ambil antara lain kita harus terlatih kesabarannya ya. Kita terlatih kesabaran, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, kita mengakui kelebihan orang lain. Yang keempat, kita mengakui bahwa kita itu juga tidak sempurna. Yang kelima, kita itu harus siap untuk menerima ilmu dari manapun. Ya, jadi kita menganggap bahwa kita itu semacam gelas kosong. Kita siap diisi oleh siapapun. Tidak usah pandang dia siapa. Tapi kalau apa yang dia sampaikan itu memang baik, ya itu kita ambil. Terima kasih Ibu. Nah ini untuk hal-hal yang telah disampaikan Ibu hari ini tentunya menambah pengetahuan saya dari teori-teori yang kemarin saya terima tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan itu ya. Nah semoga apa yang kita percakapkan hari ini itu bisa saya pakai nantinya dalam mengambil keputusan. Mungkin saya juga suatu saat mendapatkan masalah atau kasus yang berupa dilema etika seperti ini. Jadi saya sudah punya teori dan juga pengalaman dari Ibu yang bisa saya ambil manfaatnya untuk saya praktekkan semacam itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan semoga SMA Kalimmu selalu sukses di bawah kepemimpinan Ibu Iko. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Darmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Niska, terima kasih sekali sudah hadir dan bersilaturahmi ke SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Jadi Bu, saya terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Bu Nani dalam hubungannya tugas yang harus saya penuhi, yaitu modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan sebagai pemimpin gitu ya. Ini Bu, sesuai yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan,
Di situ ada satu teori bahwa yang namanya masalah atau kasus itu dikategorikan dua kelompok gitu ya. Yang pertama adalah dilema etika, yang kedua adalah bujukan moral. Nah, boleh saya tahu Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu masalah bahwa itu adalah bujukan moral atau sebagai dilema etika? Bu Rizka, untuk memang kasus-kasus permasalahan di pendidik itu kadang sulit sekali kita membedakan apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral. Prinsipnya ketika kita mengidentifikasi apakah itu kasus yang termasuk bujukan atau dilema etika, pertama kita yang jelas identifikasi dulu dari gejala yang sudah terlihat dari guru tersebut. Artinya tindakan guru tersebut atau pendidik tersebut pada saat melakukan kegiatan yang itu pengaruhnya apakah ke etika atau ke bujukan moral. Namun pada saat kita mengambil kebijakan, kita sekali lagi karena kita ini miliknya yayasan, dan kita juga ikut di dinas. Saya sebagai kepala sekolah ini kebijakannya juga bertumpu pada dua kebijakan ini. Misalkan ini dilema etika tadi, ada guru yang izin misalkan izin melaksanakan tugas. Ketika itu tugas tidak mengajar, tetapi dia mendapatkan tugas dari AUM atau yayasan, misalkan karena dia sebagai kader dan lain-lain, atau sebagai juga merangkap sebagai pimpinan di wilayah Muhammadiyah, berarti kita harus mengikuti kebijakan itu. Ada dispensasi tertentu yang harus kita berikan. Namun untuk di SMA Muhammadiyah 4 Kendal dari awal kita sudah mengambil kebijakan itu untuk guru-guru yang kategori kader dan lain-lain yang harus berkaitan dengan AUM, itu kita sudah memberikan jam mengajarnya kita menyesuaikan. Jadi nanti kita sudah diskusi dulu Bu Rizka, diskusi dulu awalnya ketika nanti panjenengan ada tugas, berarti tolong dikerjakan pada saat tidak menjalankan tugas sebagai pendidik di SMA Muhammadiyah. Misalkan dia harus rapat, dia harus musda, kemudian dia harus raker yang tidak berkaitan dengan pendidikan, tapi dengan AUM kita berikan dispensasi tetapi di luar jam mengajar. Kaitannya dengan dilema etika ya Bu ya, yang dimana nih satu kasus itu berarti hubungannya dengan keadaan dilema benar melawan benar ya Bu ya. Bisa berikan satu contoh kasus yang terjadi di SMA Muhammadiyah 4 Bu, yang dimana kasusnya itu termasuk dilema etika. Masing-masing kan punya persepsi sendiri ya ketika kita kebijakan. Misalkan ini yang paling ekstrim gitu ya, guru selalu datang terlambat, selalu datang terlambat dengan alasan saya harus mengantar anak saya dulu, mengantar anak saya dulu ke sekolah yang A, dan di sekolah A itu ternyata rawan macet, akhirnya dia terlambat. Bu guru ini tentu saja menganggap dirinya benar. Kita dalam satu sisi untuk membenarkan bahwa tindakan panjenengan kurang tepat. Ini biasanya kita ajak diskusi dulu Bu, kita bicarakannya, menyelesaikannya hal tersebut diskusi dengan pijakan kita menguangkan diskusi yang enak, diskusi yang kita tahu seperti itu boleh dilakukan tapi tidak boleh terus menerus. Nah kita dari diskusi itu nanti kita ada solusi. Itu satu contoh tentang satu guru yang misalnya sering atau melakukan keterlambatan dalam berangkat sekolah ya. Nah mungkin kan dari kasus-kasus yang ada, karena Ibu menjadi kepala sekolah juga tidak baru tahun ini, tapi sudah beberapa tahun ya Bu ya. Nah mungkin masalah kan ya 1, 2 atau beberapa masalah pasti sudah muncul ya Bu ya. Nah
secara umum langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu pakai untuk menyelesaikan masalah ini? Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini karena sangat rawan nih Bu Rizka, kita harus menjaga hati dari Bapak dan Ibu guru ini. Setelah kita biasanya tadi kita ajak ngobrol, kita ngobrol di ruangan saya ini biasanya, kemudian kita tanya dulu kabarnya, lalu kita tanyakan apa yang menyebabkan Bapak Ibu guru ini tadi sering terlambat atau sering izin atau melakukan kegiatan yang sering meninggalkan mengajarnya. Kemudian dari situ kita identifikasi, terus kita cari solusinya bersama-sama dengan tidak menomorduakan masalah beliau, karena hal ini akan menyebabkan kalau masalah dinomorduakan dia akan merasa sakit hati, tetapi kita mencoba menomorsatukan dulu masalahnya, kemudian kita cari solusi yang itu tidak bisa biar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terus dalam penyelesaian masalah, entah itu masalah yang ringan ataupun yang cukup berat, nah itu biasanya kan ada tantangan mungkin ya dia yang mungkin membuat ibu itu berpikirnya ekstra misalnya. Nah itu tantangannya itu kira-kira apa saja? Kalau tantangan biasanya itu ke komunikasi, tapi sudah kita ketika saya menjadi kepala sekolah itu tadi komunikasi yang baik, komunikasi yang sifatnya humanistis atau mengomongkan, alhamdulillah itu bisa menyelesaikan masalah semua. Dan ditambah lagi kita berbicara pada berbasis data dan SOP. Jadi peraturan dari Didasmen seperti apa, langkah-langkahnya harus seperti ini, berarti kita lakukan. Kemudian langkahnya sebagai di kedinasan, kita di dinas, kita juga melakukan langkah-langkah itu. Nanti kita ajak ngobrol pertama, kedua masih melakukan, kita ajak ngobrol lagi sampai ketiga, sampai keempat, nanti kita tawarkan solusi kepada beliau. Nah, secara umum dalam menyelesaikan masalah ini, apa Ibu mempunyai satu rumusan atau satu istilahnya pedoman bahwa penyelesaian ini ada waktu atau harus langsung diselesaikan? Artinya, apakah ada jadwal biasanya dalam memutuskan satu masalah dengan pengambilan keputusan tersebut? Ada waktu, misalkan. Pertama, kalau ada masalah teridentifikasi masalah, memang kita harus cepat nih, harus cepat. Kemudian terus kita timbang nanti apakah masalahnya itu kategori yang kita kan punya 4 bagian ya, yang harus segera ada keputusan, bisa ditunda, bisa didiskusikan dulu, kemudian baru keputusan. Jadi sesuai dengan kualitas masalah tersebut. Kalau itu masalahnya berat dan menyangkut akan mengubah sistem di sekolah ini, kita selesaikan. Nanti biasanya kita melibatkan dari Didasmen untuk konsultasinya, Tetapi ketika itu masalah itu masih bisa kita bicarakan, kemudian kita bicarakan secara internal. Jadi tidak langsung serta-merta langsung diputuskan, ada koordinasi. Kalau ini ada yayasan ya Bu ya. Ada yayasan. Dan biasanya saya koordinasinya pertama dengan kepegawaian. Jadi KTU kita merangkap kepegawaian berdasarkan data. Kemudian nanti saya pengambil keputusan itu kita diskusikan di para wakil kepala sekolah. Kemudian dari BK ada masukan, BK di sini bukan hanya menanyai anak, Bapak Ibu guru di sini juga saya izinkan untuk ketika ada masalah belum bisa bercerita dengan kepala sekolah, monggo cerita dengan siapa saja gitu. Nah, kadang-kadang kan langsung ke kepala sekolah itu rasanya gimana? Kalau BK kan sesama rekan, rasanya beda ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk dilema etika ini Bu? Pengambilan keputusan paling mudah itu tadi saya sudah membangun komunikasi yang baik, gitu. Jadi saya kepala sekolah di sini mungkin hanya secara simbolis bisa, tetapi untuk hubungan personal kita sama. Saya juga sudah dari pertama jadi kepala sekolah, pokoknya
kita tidak minta dilayani, tapi kalau bisa kita saling membantu karena kita itu mitra. Saya pedomannya itu, kita rekan kerja. Jadi semua warga di SMA Muhammadiyah 4 ini saling bekerja sama ya. Jadi apapun itu kita tanggung bareng, bekerja bareng, sehingga kalau ada masalah pun akan diatasi bersama ya dengan komunikasi yang baik gitu ya. Nah, kita tadi itu kita biasanya berdua dulu gitu, kita panggil ngobrol, karena biasanya nasihat itu kalau di tempat umum itu bukan nasihat namanya, kita di dalam. Jadi kalau nasihat di tempat umum itu sebetulnya kategori mempermalukan dan kita tidak pernah di situ. Selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk yang dilema etika? Hal-hal yang paling efektif tadi komunikasi ya. Kuncinya di komunikasi ya. Dan Bapak Ibu guru pun di sini sudah kita biasakan, panjenengan monggo mau berkomunikasi dengan ketika ada permasalahan, entah itu masalah mengajar, yang masalah siswa, masalah antar personal, komunikasikan dulu. Kita terbiasa untuk tabayun di sini. Ketika ada A dan B ini, monggo kita klarifikasi, baru kita diskusikan. Komunikasi, hal yang paling itu komunikasi ya, kuncinya. Terakhir Ibu dari saya, dari semua percakapan yang kita lakukan hari ini, pembelajaran apa yang Ibu petik ya, dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang paling berharga, kalau saya menganggap hampir setiap yang saya lakukan itu pelajaran berharga. Namun memang jadi kepala sekolah itu ternyata kita tidak hanya bermodal pengetahuan kita saat kita dididik jadi kepala sekolah, tapi saat kita menjalankan dengan hati dan komunikasi yang baik, itu kemudian sabar. Sabar itu kunci utama, tidak mudah emosi, kemudian setiap yang informasi yang kita terima itu harus kita klarifikasi. Ya, tidak langsung ditelan mentah-mentah, langsung ya gitu, padahal belum tentu itu ya. Dan itu yang paling berat, karena namanya manusia hatinya berubah-ubah. Satu kondisi A dan kondisi B, apalagi kultur kita, sosial ekonomi kita berbeda-beda, itu memang sangat berat. Tapi tadi berharga untuk diri saya. Jadi saya lebih bisa menghargai orang lain, lebih bisa memahami orang lain, kemudian lebih sabar cara komunikasi, lebih harus bisa menahan emosi, dan yang terakhir itu hatinya itu harus luas samudra. Itu. Namanya juga orang bagian punya sifat karakter yang beda-beda, sehingga kita harus itu katanya lebar hatinya, panjang susah. Itu kan ya. Semoga aja Ibu diberikan kesabaran. Dan insya Allah ke depan menjadi pemimpin yang lebih lagi dan sukses selalu ya. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatannya telah bersedia diwawancarai. Semoga apa yang disampaikan Bu Narmi khususnya bisa membawa manfaat untuk saya ke depannya, terutama dalam hal mengambil keputusan untuk masalah-masalah yang saya hadapi ke depannya. Terima kasih Bu sekali lagi, dan saya cukupkan sekian wawancara saya. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.